Halo sahabat Hanari, bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul My Demon episode ke-13. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Setelah menonton pertunjukan Gayong, Duhi bersama Gun mendatangi ruangan Gun. Gun juga menceritakan kepada Duhi bahwa di masa lalunya saat masih menjadi manusia, Gun memiliki nama Seo Yisun. Gun juga menceritakan bahwa Yisun juga melukai dirinya sendiri. Gun merasa pertemuan antara dirinya dengan Duhi merupakan kesempatan kedua untuk Gun memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu. Gun pun kembali mendatangi wanita misterius dan meminta saran dari wanita tersebut, cara agar apa yang terjadi pada Wolsim tidak terjadi lagi pada Duhi. Namun wanita tersebut justru mengatakan hal yang menurut Gun tidak membantunya. Setelah kembali ke rumah, Gun menyiapkan makanan untuk Duhi. 집밥 먹자. Namun dalam perjalanan menuju kantor, mereka justru melihat sebuah kecelakaan yang membuat Duhi kembali teringat dengan kejadian yang menimpa kedua orang tuanya. 도도이. Gun pun mengajak Seokun untuk bertemu. Gun menceritakan apa yang terjadi saat ia bersama dengan Duhi dalam perjalanan ke kantor. Gun ingin membuat Duhi merasa bahagia dan tidak lagi merasa bersalah dengan apa yang terjadi. Namun menurut Seokun, hal tersebut terjadi karena saat Duhi sedang berada di puncak kebahagiaannya, ia akhirnya merasakan kesedihan. Sebab semasa orang tuanya masih ada, Duhi selalu merasa bahagia. Namun akhirnya ia justru kehilangan orang tuanya. Begitu juga saat ia mulai merasa bahagia hidup bersama Nyonya Ju. Namun akhirnya Nyonya Ju juga meninggal dunia. Sementara itu, Duhi yang sedang rapat bersama dengan karyawannya yang lain justru mendapat ide untuk melakukan promosi produk terbaru mereka di teater milik Gun. Duhi pun menyampaikan hal tersebut kepada Gun. Namun melihat Duhi begitu semangat dengan apa yang sedang ia kerjakan, membuat Gun kembali teringat dengan apa yang dikatakan oleh Seokun, bahwa Seokun merasa takut jika kesibukan yang dilakukan oleh Duhi hanya sebagai pelarian agar ia tidak mengingat kesedihan yang ia alami, sehingga bisa saja membuat Duhi lupa dengan dirinya sendiri. Sedangkan Sukmin kini justru merubah berbagai aturan yang telah dibuat oleh Nyonya Ju. Namun Kim Sera justru merasa ucapannya kepada Dokyeong lah yang membuat Dokyeong akhirnya melukai dirinya sendiri. Malam harinya Gun masuk ke dalam mimpi Duhi dan membuat Duhi bermimpi merayakan malam Natal bersama kedua orang tuanya dan Nyonya Ju serta Gun.
아, 근데 그건 왜 이렇게 커? 이건 제일 위에 다는 거예요. 오, 그... 어디든 함께 할게요. 어떤 순간 Guwon terus berusaha membuat Duhi merasa bahagia. Sementara itu, Sekretaris Shin bersama Bogyu juga merasa hubungan mereka semakin dekat. Bahkan Sekretaris Shin mengantarkan Bogyu ke teater, sedangkan Bogyu membuatkan bekal untuk Sekretaris Shin. Saat sedang melihat lukisan di dalam teaternya, Guwon bertemu dengan Gayong. Guwon mempertanyakan keseriusan Gayong untuk pergi meninggalkan Korea. Gayong merasa tekadnya sudah bulat karena baginya keberadaannya akan mengganggu Guwon. Gayong juga telah mengetahui masa lalu Guwon dan berjanji tidak akan menceritakan hal tersebut kepada Duhi. Tiba-tiba saja Sukmin menghubungi Duhi dan mengajak Duhi untuk makan malam keluarga. Guwon pun kembali mencari manusia yang mau membuat perjanjian dengannya. Namun tidak lama kemudian anggota geng justru datang dan akhirnya mengetahui bahwa Guwon merupakan seorang demon. Mereka merasa sangat senang karena mengetahui bahwa bos mereka merupakan seorang demon. 마술이야? 신경 쓰지 마. 계약하면 바로 꺼져. Bogyu telah mempersiapkan bekal untuk Sekretaris Shin, namun sayang ia lupa memberikan bekal tersebut. Bogyu akhirnya datang ke kantor Duhi untuk bertemu dengan Sekretaris Shin. Namun saat akan memberikan bekal tersebut, karyawan yang lainnya melihatnya. Sekretaris Shin yang tidak ingin orang mengetahui hubungannya dengan Bogyu justru berpura-pura marah kepada Bogyu. 상식도 없고 예의도 없고 아주 극혐이에요. Dari hari ke hari kondisi Kim Sera justru semakin memburuk. Namun ia justru mengambil berbagai dokumen dalam brankas milik Sukmin. Bahkan Kim Sera menemukan buku demon milik Guwon di dalam brankas tersebut. Namun sayang Sukmin justru memergokinya. Duhi bersama Guwon akhirnya mendatangi rumah Sukmin untuk makan malam bersama. Namun Guwon justru melihat luka di tangan Kim Sera. Sedangkan Sukmin justru bersikap seolah-olah menjadi kakak tertua bagi Suhan, Duhi, bahkan Seokun. Sukmin juga meminta agar mereka saling memaafkan atas kejadian di masa lalu. Namun pada akhirnya Sukmin justru meminta agar Duhi, Seokhun, bahkan Suhan untuk melimpahkan semua saham mereka kepada Sukmin. Seokhun langsung menolak apa yang diminta oleh Sukmin, sedangkan Duhi langsung meninggalkan Sukmin. Namun sebelum pergi, Duhi kembali mempertanyakan apakah benar Sukmin sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Dogyong dan menilai Sukmin tidak seperti orang yang baru saja kehilangan ibunya. Melihat sikap Duhi dan Seokhun membuat Sukmin merasa kesal.
Keesokan harinya, peraturan yang dibuat oleh Nyonya Ju diubah oleh Sukmin akhirnya sampai kepada Seok-hun. Seok-hun merasa apa yang dilakukan oleh Sukmin adalah hal yang salah. Namun Sukmin justru memanfaatkan kekuasaannya untuk bertindak semaunya. Bogyu pun kembali meminta agar Gwon untuk segera mencari buku panduan demon milik Gwon. Dan tanpa sengaja, Gwon justru melihat Kim Sera sedang dikawal oleh banyak orang untuk masuk ke dalam rumah sakit. Seok-hun akhirnya memberitahukan Duhi apa yang telah dilakukan oleh Sukmin. Duhi yang merasa kesal pun mendatangi Sukmin. Akhirnya Duhi mengetahui bahwa Sukmin adalah pelaku yang selama ini menjadi dalang dari semua kecelakaan yang dialami oleh Duhi. Bahkan Sukmin juga yang mencelakai Nyonya Ju. Sementara itu Gwon menemui Kim Sera, namun Kim Sera justru menutupi apa yang diperbuat oleh Sukmin. Bahkan saat Gwon menanyakan buku demon miliknya, Kim Sera justru mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya. Sukmin juga mengatakan kepada Duhi bahwa Nyonya Ju lah penyebab dari meninggalnya orang tua Duhi. Ia bahkan memutar kembali rekaman pertengkaran antara Nyonya Ju dan orang tua Duhi sebelum kecelakaan yang menimpa orang tua Duhi. Sukmin bahkan berusaha untuk melukai Duhi. Apa yang terjadi pada Duhi? Dan apakah Kim Sera akan berani membuka semua perbuatan Sukmin? Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.